Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Dewi Dayu, peserta lomba debat bahasa Indonesia 2023, utusan dari SMA Negeri 1 Kalibude, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya berperan sebagai pembicara pertama tim kontra yang akan menyanggah mosi yang telah disampaikan oleh tim pro. Pembicara pertama tim pro telah menyatakan persetujuan terhadap mosi yang berbunyi, Dewan ini akan mewajibkan oleh orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sebagai pembicara pertama tim kontra menyatakan sebaliknya, yakni bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi ini. Sebelum menyampaikan pidato substantif saya sebagai tim kontra, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan pembicara pertama tim pro. Sanggahan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim pro tidak memberikan batasan atau definisi tentang mosi yang diperdebatkan. Sebaiknya, tim pro menyampaikan batasan atau definisi dari mosi ini terlebih dahulu agar perdebatan yang akan kita lakukan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, tim pro sudah melakukan pelanggaran dalam debat ini. Yang kedua, tim pro mengatakan bahwa uji kelayakan akan melibatkan tim ahli dari pemerintah yang melibatkan para psikolog untuk menguji kelayakan orang tua agar menjadi orang tua yang baik. Menurut saya, hal itu tidak tepat. Jika dilihat dari kalimat pernyataan yang disampaikan tim pro ini, sanggahan kami adalah pemerintahan sampai saat ini tidak berurusan dengan bagaimana orang tua memiliki pola asuh yang benar. Hal itu karena pekerjaan demikian merupakan sesuatu yang mustahil. Selain itu, pernyataan akan melibatkan berarti belum dilaksanakan dan memang pemerintah belum bisa laksanakan kursus atau pelatihan tentang pola asuh anak. Sampai saat ini pemerintahan hanya melayani dari segi yang mungkin bisa dilakukan, seperti pengarahan pada ibu hamil agar janin bisa tumbuh sehat, dan bukan tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik nantinya. Yang ketiga, tim pro mengatakan pula bahwa untuk uji kelayakan ini pemerintah akan memberikan pendampingan terhadap orang tua untuk menjadi orang tua yang benar dalam mengasuh anak. Menurut saya, pendapat tersebut terlalu mengawang-awang alias tidak berpijak di bumi. Saya kira bukan urusan pemerintah bagaimana seorang orang tua mengasuh anaknya. Hal itu sangat tidak mungkin karena berarti pemerintah terlalu jauh mengurus urusan rumah tangga warga negaranya, terutama dalam mengasuh anak. Selanjutnya, masuk pada pidato substantif saya. Sebelumnya, sekali ini saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dalam hal ini, sanggahan saya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, cara mengasuh dan membesarkan anak adalah pekerjaan yang bersifat naluriah. Tidak ada sekolah atau lembaga pendidikan manapun yang menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan bagaimana cara mengasuh anak. Semua manusia di atas muka bumi ini hidup dan berkembang biak secara alami dan naluriah saja. Yang kedua, uji kelayakan yang diwajibkan sebagai syarat memiliki anak adalah hal yang tidak logis dan mengada-ada. Kalaulah ada, hal itu akan sangat merugikan dari segi finansial yang dialami oleh penyelenggaraan sendiri, karena tidak akan banyak orang tua atau malah tidak ada orang tua yang mengikuti tes kelayakan ini. 3. Seorang anak menjadi tumbuh dewasa dengan karakternya yang baik atau buruk tidak dipengaruhi oleh apakah orang tuanya sudah mengikuti uji kelayakan atau tidak. Karakter seorang anak ditentukan oleh bawaan sejak lahir atau keturunan dari orang tuanya. Orang tua yang jujur dan soleh akan membentuk generasi berikutnya yang jujur dan soleh juga. Orang tua yang berkarakter temperamental akan melahirkan generasi yang temperamental juga. Kalau ada lembaga tempat menguji kelayakan menjadi orang tua yang baik, hal itu tidak akan otomatis membentuk anak menjadi orang yang berkarakter baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan contoh-contoh berikut. Yang pertama, orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi manusia unggulan dalam arti manusia yang sehat jasmani rohaninya, yang beriman bertakwa, yang rajin bekerja, aktif, kreatif, dan segala karakter positif lainnya. Tidak disebabkan oleh orang tua tersebut mengikuti tes kelayakan untuk memiliki anak. Yang kedua, lembaga pendidikan yang secara khusus merangsang peserta didiknya untuk menjadi manusia yang soleh.
tidak secara otomatis menjadikan peserta didiknya benar-benar menjadi manusia yang soleh. 3. Sampai saat ini tidak ada lembaga yang mengadakan secara khusus untuk menguji kelayakan bagi orang tua sebagai prasyarat memiliki anak. Selain tidak mungkin, program seperti ini juga tidak akan laku karena manusia adalah makhluk yang unik, yang bisa mengasuh anak-anaknya dengan cara-caranya sendiri, yang satu sama lain berbeda. Namun dalam kenyataannya, hal yang unik ini justru dapat melahirkan generasi yang maju dan berkembang. 4. Pola asuh orang tua terhadap anaknya terbentuk karena naluriah dan gesekan dengan lingkungan sekitarnya. Orang-orang pedalaman yang masih primitif pun masih dapat melahirkan generasinya. Dan adat istiadat mereka turut pula membentuk bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik menurut lingkungan sosial mereka. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditegaskan dan disimpulkan bahwa tidak benar kalau dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sangat tidak setuju terhadap mosi yang menyatakan bahwa dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan paparan kami di atas, maka kami yakin bahwa dalam debat kali ini, tim kamilah yang dapat memenangkan lomba debat kali ini. Demikian pidato substantif saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.